BTTH Kaisar Api, episode 511. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Hanya dalam setengah hari, Xiaoyan dan yang lainnya berhasil tiba di Istana Daqian. Namun kali ini, Qian Xuanyu tidak membawa mereka ke gedung tempat Daqiangong berada. Sebaliknya, dia berdiri di ruang di bawah gedung Daqiangong, seolah-olah memandang lautan luas ini. Di sini terbentang lautan luas, dengan ombak yang tak henti-hentinya, menakutkan. Setiap kali ombak menerjang, Xiaoyan dan yang lainnya akan merasakan kenikmatan fisik dan mental. Tuanku, pertemuan ini terlalu penting, dan tingkat kerahasiaannya terlalu tinggi. Hanya ahli tingkat Raja Iblis yang dapat masuk. Ini adalah surat perintah eksekusi Anda. Saat berbicara, ekspresi serius muncul di pipi Qian Xuanyu, dan setelah beberapa saat, sebuah token mengkilap berwarna kaca muncul di tangannya. Token itu hanya sebesar telapak tangan, tetapi penuh dengan kekuatan misterius. Bahkan Xiaoyan pun tidak dapat melihat misteri apapun di bawah pengamatan sedekat itu. Meskipun Xiaoyan belum mengetahui kegunaan dari perintah eksekusi iblis untuk saat ini, benda ini, menurut legenda, adalah kunci untuk memasuki inti dari Istana Seribu Besar. Banyak sekali tokoh-tokoh kuat yang telah memeras otak mereka untuk mendapatkan identitas pembunuh iblis. Cukup dengan melihat bahwa token ini tidak hanya mewakili identitas dan kekuatan, tetapi juga semacam kehormatan tertinggi. Perintah eksekusi iblis memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah kunci untuk memasuki wilayah inti. Anda dapat menggunakan kekuatan jiwa Anda untuk menyusup ke token tersebut, dan token itu akan membawa Anda ke tempat pertemuan. Di situ juga terdapat inti sebenarnya dari Daqiangong, dan hanya para ahli tingkat Raja Iblis yang dapat memasukinya. Adapun tuan ini, bawahan ini akan menetap di Istana Seribu Besar dan menunggu hingga pertemuan tuan selesai. Sambil menyerahkan token itu kepada Xiaoyan, Qian Xuanyu berkata lagi, jelas sekali kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh Xiaoyan sebelumnya membuatnya tidak berani menentang sosok setingkat penguasa seperti Xiaoyan. Raja Iblis adalah pahlawan sejati di dunia yang dihuni ribuan orang. Keberadaannya yang membunuh begitu banyak orang jahat dari luar alam harus didukung oleh banyak orang. Ini pekerjaan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia dan Yun Yun saling pandang, dan tentu saja memahami pentingnya pertemuan semacam ini. Adapun untuk kembali ke wilayah api tak berujung, sepertinya akan memakan waktu cukup lama. Namun, di wilayah api tak berujung saat ini, tidak ada orang kuat yang berani meremehkan kekuatan baru ini. Kekuatan dan prestise keseluruhan dari kekuatan ini cenderung mendekati kekuatan puncak dunia manusia. Aku akan menunggumu dalam meditasi di Istana Seribu Agung. Yun Yun mengangguk sedikit, karena sifatnya yang acuh tak acuh, wajar saja dia tidak akan mengajukan permintaan yang tidak masuk akal untuk pergi bersama Xiaoyan. Selain itu, hal-hal yang terlibat pada tingkatan tersebut tidak dapat dipahami hanya berdasarkan kekuatan reinkarnasi yang telah diwarisinya tanpa batas. Ledakan, Xiaoyan mengerahkan kekuatan jiwa di tubuhnya dan diam-diam menembus ke dalam ordo eksekusi iblis. Seluruh ordo eksekusi iblis sedikit bergetar, lalu perlahan memancarkan gelombang yang berasal dari sumber yang sama dengan Xiaoyan. Susunan perintah eksekusi iblis ini sebenarnya mengandung kekuatan asalnya sendiri. Dalam ingatan Xiaoyan, Daqiangong tidak pernah meminta kekuatan asalnya sendiri kepadanya. Namun mengapa mereka mampu memadatkan token ini? Tampaknya, pemburu iblis biasa menyimpan misteri yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga menantikan kekuatan raksasa di dunia besar ini. Pertemuan yang diadakan oleh 10 Raja Pembunuh Iblis, dan hal-hal yang terjadi di dalamnya, mungkin cukup untuk menimbulkan sensasi di seluruh dunia Seribu Besar. Puff! Dengan suara dentuman, api suci menyembur keluar dari ordo eksekusi iblis, melingkari tubuh Xiaoyan, dan langsung tenggelam di bawah laut. Di bawah bimbingan kekuatan ordo eksekusi iblis, Xiaoyan pun melaju menuju tujuannya. Saat ini, di bawah wilayah laut yang tampak berbahaya ini, badai perlahan-lahan sedang terbentuk. Pasukan pertama, aura Tuan Xiaoyu, telah muncul di atas wilayah laut Daqiangong. Ia akan tiba di sini dalam 1/4 jam. Pertemuan kita harus siap dimulai. Di dunia bawah,
di sebuah lembah yang sunyi, beberapa suara tiba-tiba terdengar. Bersamaan dengan munculnya suara itu, beberapa untaian cahaya perlahan muncul di sekitar lembah, seperti semacam binatang buas yang tertidur perlahan terbangun, dan kekuatan yang terkandung dalam setiap kelompok cahaya itu sangat menyesakkan. Setelah beberapa saat, berkas cahaya itu perlahan berubah menjadi sosok manusia, dengan ekspresi yang berbeda-beda, tetapi kesombongan dan sikap mendominasi yang terpancar di mata mereka sulit disembunyikan. Jika dihitung dengan cermat, terdapat total 9 kelompok pancaran cahaya. Di antara 9 manusia tersebut, 8 pria dan 1 wanita, semuanya memancarkan aura menakutkan yang melampaui dunia ini. Juara tinju, jemput dia. Di tengah lembah, seorang pria gagah bersuara pelan, dan suaranya mengandung sentuhan keagungan yang tak terbantahkan, seolah-olah hidup dan mati di dunia ini hanyalah masalah pikiran. Kekuatan agung dan menakutkan macam apa itu? Mengapa kau membiarkanku pergi? Dia hanyalah seorang anak laki-laki sombong yang mengandalkan api suci untuk mencapai status Raja Iblis. Melakukan itu saja tidak cukup bagi saya. Saat sosok pertama membuka mulutnya, pria yang disebut namanya tampak tidak yakin. Ia dipenuhi permusuhan terhadap yang disebut sebagai penguasa wilayah Xiao. Sekarang, ke-9 orang di sini semuanya adalah Raja Pembunuh Iblis, dan kekuatan minimum mereka berada di peringkat reinkarnasi ke-5 hingga ke-6. Jelas tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada permusuhan di hati mereka. Lagi pula, para petarung hebat yang hadir di sini adalah petarung luar biasa yang telah bertahan hidup selama ribuan tahun, bahkan beberapa kali bereinkarnasi, dan sekarang ada pemburu iblis yang baru berusia 100 tahun, ini mungkin telah menyegarkan pemahaman seluruh Dakyangong. Seorang junior, kebajikan apa yang dimilikinya dan bagaimana ia bisa setara dengan mereka? Haha, ini benar atau salah? Coba saja dan kamu akan tahu. Apakah kamu tidak menantikan momen ini? Jika dia mengalahkanmu, semua rumor akan menjadi bumerang. Pria pertama tersenyum tipis. Bagaimana jika kamu kalah? Sosok yang disebutkan namanya itu mengangkat kepalanya dan bertanya. Kursi ini akan berterima kasih kepada Anda secara pribadi. Pria pertama menjawab, oke. Petinju itu setuju, dan seketika tubuhnya bergetar dan pergi dari tempat itu dalam sekejap, tetapi fluktuasi pada tubuh pria ini benar-benar menakutkan. Kursi pertama akan melakukan ini. Orang-orang lainnya sedikit menyipitkan mata, seolah-olah mereka memiliki sedikit rasa ragu. Seseorang harus pergi. Tunggulah dengan tenang, hal itu hanya membutuhkan sedikit waktu untuk terwujud, dan tujuan pertemuan kita adalah untuk itu. Begitu suara itu berhenti, tempat itu tiba-tiba menjadi tenang. Di bawah samudera yang luas ini, telah didirikan larangan yang sangat kuno dan menakutkan. Dan dari fluktuasi yang baru saja terjadi di sepanjang jalan, terdapat formasi kuno yang megah di bawah laut. Jika tidak ada perlindungan kekuatan perintah eksekusi iblis, aku khawatir dengan kekuatan reinkarnasi tingkat 5 lapisku saat ini, aku tidak akan berhasil menembus formasi kuno ini. Seluruh tubuh Xiaoyan tampak gelap dan muram, lalu dia berkata setelah beberapa saat. Puff, dengan suara keras, terdengar seperti kabut air yang mengalir, dan pandangan Xiaoyan tiba-tiba menjadi kosong. Di sini, akibat tatapannya, Yiran berubah menjadi area persegi yang sangat luas di bawahnya. Di sekeliling alun-alun, terdapat berbagai macam jalur khusus yang misterius dan penuh teka-teki. Pada saat ini, Xiaoyan juga sedikit bernapas lega. Setelah mengalami pengalaman aneh, dia langsung sampai di tujuannya kali ini. Di bawah gedung Dakyangong, tempat intinya. Orang-orang menyebut tempat ini sebagai tempat peristirahatan Dakyangong. Di bawah wilayah laut Dakyangong, terdapat 2 tempat aneh. Yang pertama adalah paviliun tentara Tibet, yang menyimpan misteri yin dan yang, dan yang kedua adalah beberapa alam misterius, yang digunakan sebagai tempat peristirahatan tidur para ahli bela diri Dakyangong, serta sebagai arena seni bela diri. Seperti yang kita semua ketahui, tempat ini adalah tempat terbaik untuk berkompetisi dan bertarung. Kekuatan unik semacam itu cukup untuk meredam banyak energi kekerasan. Kekuatan pertempuran di sini telah dipadatkan puluhan kali. Guru, ini tempat yang aneh. Setelah dilempar, Xiaoyan duduk di arena bela diri dan mengamati alun-alun besar ini dengan waspada. Terdapat banyak sekali pola suci yang terukir di tanah alun-alun. Hanya dengan berdiri di atasnya, ada semacam kenikmatan yang menyegarkan.
Justru kekuatan jiwa Xiaoyan yang tajamlah yang membuat alis Xiaoyan berkerut tanpa sadar, seolah-olah ada niat bertarung mengerikan yang langka di udara yang perlahan menyerang. Lapangan tersebut mencakup area seluas 1000 meter persegi, dan jangkauannya sangat luas. Karena garis pandang, di ujung lapangan, sebuah portal dapat terlihat samar-samar, dan gelombang panas memancar dari bagian belakang portal tersebut. Sumber fluktuasi tersebut berada di atas Ordo Eksekusi Iblis. Jelas, setelah melewati alun-alun ini, kita baru saja sampai di tempat pertemuan. Hal itu membuat Xiaoyan merasa sedikit aneh, mengapa tidak ada seorang pun di tempat pertemuan yang menyambutnya. Lagi pula, ruang hampa di bawah wilayah laut ini penuh dengan misteri dan bahaya. Jika salah langkah, bahkan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia akan berada dalam bahaya. Setelah berjalan-jalan sebentar, Xiaoyan berhenti di depan portal di ujung alun-alun, dan matanya tanpa sadar menatap portal itu. Kekosongan di sana dipenuhi dengan gelombang kekaburan yang aneh. Fluktuasi semacam ini bukanlah fluktuasi jahat, sebaliknya, ini adalah aura agung yang cukup untuk membuat Xiaoyan merasa tertekan. Xiaoyan belum pernah melihat aura seperti ini, tetapi dia mencium aura permusuhan yang mengerikan darinya, seolah-olah ditujukan kepadanya. Keluar. Sesaat kemudian, mata Xiaoyan dipenuhi ekspresi serius. Apakah kau penguasa wilayah api tak berujung, Xiaoyan? Kekosongan yang bergelombang itu berubah menjadi lingkaran cahaya biru, perlahan berputar dan berbelit-belit, dan kekuatan mengerikan yang membuat Xiaoyan merasa terancam, perlahan meluap. Siapakah yang mulia? Xiaoyan tidak menjawab dengan gegabah, karena nada bicara kelompok itu terdengar acuh tak acuh, bahkan sedikit meremehkan. Hal ini membuat Xiaoyan, yang selalu waspada, menjadi curiga. Kursi ini adalah milik Raja Pembunuh Iblis Daqiangong, Wu Jitian. Tapi, aku lebih suka dipanggil Raja Petarung. Dalam cahaya biru itu, terdengar tawa arogan yang memandang rendah dunia. Itulah jenis kepercayaan diri mutlak yang berasal dari kekuatan diri sendiri. Raja Petarung. Mendengar kata-kata itu, hati Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Bahkan Xiaoyan yang polos dan tidak tahu apa-apa pun pernah mendengar nama besar Raja Petarung. Salah satu kekuatan puncak di dunia manusia, leluhur Sekte Wan Quan, pernah menghancurkan Raja-Raja Merah Perkasa dari klan jahat di luar alam dengan satu pukulan, sehingga meninggalkan reputasi yang sangat besar. Ribuan tahun yang lalu, kekuatan mencapai puncak reinkarnasi 4 kali lipat, dan kekuatan saat ini mungkin semakin luar biasa. Pria ini telah menghilang di 1000 dunia agung untuk waktu yang lama. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini, yang benar-benar mengejutkan Xiaoyan. Namun yang membuat Xiaoyan semakin aneh adalah pria ini memiliki nada bicara yang arogan, dan orang-orang yang datang ke sini bukanlah orang baik. Mungkinkah? Kalau begitu, mintalah saudara Raja Petarung untuk memimpin. Pertemuan puncak harus segera dimulai. Xiaoyan menekan banyak keraguan di hatinya, dan berkata sambil tersenyum menawan. Saudara laki-laki, jarak antara kau dan aku bagaikan jurang, tak sebanding dengan sekadar beberapa nyala api suci. Kau tak pantas menyebutku saudara. Seketika itu juga, semburan energi ganas yang tak tertandingi, seperti gelombang-gelombang mengerikan, tiba-tiba menyembur keluar dari kelompok cahaya biru, meledak dengan dentuman fluktuasi menakutkan yang dapat menembus segalanya. Tubuh emas abadi. Menghadapi serangan teroris tingkat ini, Xiaoyan tersenyum tipis, dan sesosok raksasa emas setinggi badan muncul begitu saja dari udara. Bang! Suara dentuman keras menggema di seluruh alun-alun seperti lonceng hong, tetapi pusat pertempuran antara kedua serangan itu tidak meluap dengan riak energi apapun. Tampaknya kedua serangan yang tampak ganas itu dengan mudah ditekan dan diserap oleh kekuatan misterius alun-alun tersebut. Ayo! Kekuatan mereka berdua saat bertarung telah terkompresi hampir 10 kali lipat. Fluktuasi mengerikan yang berpotensi menghancurkan langit dan bumi ternyata sama lemah dan tak berdayanya seperti sungai yang meluap. Namun, pukulan yang tampaknya sederhana ini tidak berpengaruh sama sekali pada mereka berdua. Itu hanya beberapa trik yang tidak terpuji. Serahkan surat perintah eksekusi iblis dan pergilah dari sini, kau tidak layak hadir dalam pertemuan puncak ini. Pukulan itu dilancarkan, tetapi Xiaoyan dengan mudah menahannya. Raja Petarung di kelompok cahaya biru sepertinya tidak memiliki kendali diri, kata Zaidu dengan sinis. Dia memiliki harga diri yang tak perlu diragukan lagi, dan dia juga tidak mengakui Xiaoyan.
Kekuatan dan api suci Xiaoyan sudah membuat iri banyak orang, dan bahkan identitas sebagai pemburu iblis mungkin disebabkan oleh kekuatan besar tersebut. Jadi, sampai batas tertentu, Xiaoyan tidak memusnahkan para petarung peringkat Raja Merah di luar alam sendirian, sehingga dia tidak bisa dianggap sebagai pemburu iblis sejati. Bagi banyak pemimpin, hal ini penting. Mendengar kata-kata arogan pria itu, Xiaoyan menekan amarah yang tak berujung di dadanya. Matanya tertuju pada Raja Petarung di kelompok cahaya biru, dan dia bertanya kata demi kata. Merekalah yang mengundang saya ke sini. Jika merekalah yang menciptakan situasi seperti ini untuk saya sekarang, maka sama sekali tidak perlu menghadiri pertemuan ini. Xiaoyan memiliki harga diri dan batasan moralnya sendiri. Kau tidak perlu menggunakan pemimpin untuk menekan saya. Kau hanyalah seorang junior dengan reputasi yang buruk, dan kau tidak pantas ikut campur dalam pertemuan setingkat ini. Serahkan surat perintah eksekusi setan dan pergi, jika tidak, tubuh ini akan binasa di sini. Di kelompok lampu biru, terdengar suara Zaidu yang meremehkan, seolah-olah dia sama sekali tidak menghiraukan lawan seperti Xiaoyan. Jadi begitu, mendengar kata-kata orang tersebut, senyum tipis muncul di bibir Xiaoyan. Sang Raja Petarung sudah menjawab secara samar-samar, bukan itu yang dimaksud oleh sang pemimpin. Dalam hal ini, semuanya akan baik-baik saja. Dia memiliki sebanyak 7 jenis api suci, dan dia baru berkultivasi selama 100 tahun, dan dia sudah cukup untuk berdiri di level yang sama dengan orang-orang tingkat abadi ini. Perasaan manusia seperti iri hati, dendam, dan lain-lain, bahkan ada di antara Raja Iblis. Identitas Raja Iblis hanya terkait dengan pemberantasan ras jahat di luar alam, dan kontribusi yang telah mereka berikan tidak dapat disangkal, tetapi emosi manusia, kecemburuan, dan emosi lainnya adalah hal yang wajar. Kau hanya iri karena aku memiliki kesempatan besar, melahap berbagai macam api suci, dan selalu ada bangsawan di belakangku yang siap membantu. Karena kau bersikeras melakukan ini, ayo kita berkelahi. Dalam pertempuran ini, aku tidak akan menggunakan kekuatan api suci, aku akan menggunakan kekuatan kebanggaanmu untuk mengalahkanmu secara langsung. Setelah menyadari alasannya, mata Xiaoyan tiba-tiba dipenuhi dengan rasa haus akan perang yang kuat. Jelas sekali, dimanapun kamu berada, kamu selalu mengandalkan tinjumu untuk berbicara. Xiaoyan, jangan kira aku tidak berani membunuhmu. Membandingkan kepalan tangan dengan kursi ini, sama saja dengan mencari jalan buntu. Mendengar ucapan Xiaoyan, kelompok cahaya biru itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ya atau tidak, ini bukan sekadar basa-basi. Kualifikasi diraih melalui kekuatan. Xiaoyan tidak merasa takut. Kekuatan transformasi Dewa Naga di tubuhnya terus berputar, dan aura yang tak terkalahkan dan menakutkan memancar keluar dari tubuhnya. Transformasi ke-6 dari transformasi Dewa Naga telah berhasil dikembangkan, dan sekarang Xiao Yang Wang telah mencapai tingkat yang menakutkan dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Sulit dipercaya, namun, aku tidak keberatan bermain denganmu. Begitu suara itu berhenti, kelompok cahaya biru itu tiba-tiba bergetar, dan sesosok tegap dan angkuh perlahan melangkah ke alun-alun. Yang disebut Raja Petarung ini tampak seperti orang setengah baya. Tidak ada perbedaan antara dia dan orang biasa. Satu-satunya perbedaan adalah sepasang tinjunya. Di atas kepalan tangannya, terdapat gelombang samar yang menakutkan yang memandang ke langit, perlahan meluap, dan pada saat kepalan tangannya bergejolak, seolah-olah seluruh kekosongan di alun-alun memancarkan aura yang cukup bergetar. Kedua kepalan tangan ini pernah melenyapkan petarung kuat peringkat Raja Merah dari luar wilayah. Dengan satu pukulan, semua pikiran akan benar-benar sirna. Karena kau bersikeras melakukan ini, maka kursi ini tidak akan bisa dilonggarkan karena kau adalah pemburu iblis dengan nama palsu. Karena hembusan angin dahsyat itu, semuanya hancur, jadi tempat duduk ini akan mengalahkanmu dengan kekuatan petir. Mendengar nada bicara Xiaoyan yang bahkan lebih arogan darinya, Raja Petarung Wu Jitian tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Dimanapun itu, kekuatan tak diragukan lagi adalah mesin bicara terbaik, tidak ada keraguan tentang hal ini. Sang Raja Petarung membiarkannya saja. Xiaoyan sedikit mengangkat bahunya, karena dia belum sepenuhnya beradaptasi dengan peningkatan kekuatan yang luar biasa dalam tubuhnya, akan lebih baik jika dia memiliki karung pasir sebagai batu percobaan. Raja Petarung di hadapannya, baik dari segi kekuatan maupun ancaman,
sudah cukup untuk memungkinkannya beradaptasi dengan cepat dan mengendalikan kekuatan yang meroket di dalam tubuhnya. Selain itu, kekuatan Xiaoyan saat ini tidak jauh lebih lemah daripada Raja Petarung. Apa yang dilakukan oleh kursi ini adalah demi kepentingan dunia yang lebih besar. Seorang pria yang bermartabat, bahkan jika ia kalah, ia tidak akan pernah menyimpan dendam. Setelah beberapa saat, tampaknya dia takut Xiaoyan gagal meraih posisi pertama dan yang lain akan mengajukan keluhan. Sang Raja Petarung menambahkan sebuah kalimat. Menurutnya, ini hanyalah sedikit penghiburan bagi Xiaoyan. Raja Petarung Wu Jitian tahu bahwa kekuatan Xiaoyan sangat dahsyat, tetapi tanpa menggunakan kekuatan Seng Yan, kekuatannya akan berkurang drastis beberapa kali lipat. Xiaoyan seperti itu sama sekali bukan lawani. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kekuatan Xiaoyan hanya berada di tingkat reinkarnasi kelima, tetapi dia adalah puncak sejati dari tingkat reinkarnasi kelima, apalagi dia sudah menyadari jurus tinju tertinggi. Dalam pertempuran ini, apapun yang terjadi, dia harus menang. Bertarung, seluruh tubuh Xiaoyan didominasi oleh sisik naga, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura pegunungan, sungai, dan danau yang sangat kuat. Dengan suara dentuman keras, terdengar suara dengung di seluruh alun-alun. Xiaoyan memiliki sikap yang gagah perkasa, seperti dewa perang, menatap ke segala arah, bergegas menuju posisi Raja Petarung dengan aura yang tak terbendung dan menakutkan. Di atas seluruh tubuh itu, bahkan ada bayangan sosok raksasa yang menjulang. Itulah Raja Naga Baxia. Niat bertarung yang memukau itu bagaikan aliran gunung yang mengamuk. Ia tidak hanya membawa kekuatan Raja Naga, tetapi juga mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan di atas tubuh Xiaoyan. Serangan itu tak terbendung. Di sisi lain, merasakan niat bertarung Xiaoyan yang mengerikan, raut ragu perlahan muncul di wajah Wu Jitian. Kekuatan yang digunakan Xiaoyan saat ini jelas disebabkan oleh fluktuasi energi yang diakibatkan oleh tirani daging. Fluktuasi tersebut mirip dengan kekuatan kultivasinya sendiri. Dia melatih tinjunya dan menggunakan tinjunya untuk menembus semua tipu daya. Sebaliknya, Xiaoyan melatih kekuatan fisiknya dan memusnahkan semuanya dengan kekuatan tirani. Raja Petarung Wu Jitian mengepalkan tinjunya. Meskipun ekspresinya dingin dan tanpa perasaan, rasa jijik di matanya telah banyak melemah. Kedatangan yang baik. Raja Petarung Wu Jitian melihat ini, amarah membara terpancar dari matanya. Dia mengangkat tinju kirinya, menahan napas, dan melesat ke posisi Xiaoyan. Sebuah pukulan dilayangkan, tanpa hiasan apapun, hanya pukulan itu, membawa pukulan yang tidak bisa dipahami Xiaoyan, dan langsung mengenai tubuh Xiaoyan. Ledakan. Di seluruh alun-alun, terdengar suara dengungan udara yang sangat halus dan ledakan, dan dua serangan yang sangat menakutkan telah meningkat intensitasnya. Wujud Raja Naga Baxia diserang oleh bayangan tinju, dan seluruh wujud Baxia berdengung, dan suara-suara menusuk terus melayang, seolah-olah akan runtuh dan terbuka kapan saja. Pukulan Baxia. Melihat kekuatan pria di depannya begitu menakutkan, Xiaoyan hanya bisa menggertakkan giginya, dan kekuatan fisik yang luar biasa terkumpul di tinjunya lalu melayangkan pukulan. Wuji, tinju yang membelah langit. Saat Raja Petarung Wu Jitian membuka mulutnya, tubuhnya perlahan melangkah di alun-alun, dan seluruh alun-alun bergetar seketika, dan seluruh tubuhnya di atas kepalan tangannya bersinar terang, seperti semacam api suci kuno. Bang! Kedua kepalan tangan itu menyerang, dan riak energi tak terlihat menyebar kemana-mana, membuat Xiaoyan kebingungan untuk sementara waktu. Di bagian atas lengan, kepalan tangan itu sudah meneteskan darah, dan bahkan terdengar suara tulang yang sangat tajam. Penguasaan niat tinju Wu Jitian, sang Raja Petarung, benar-benar telah mencapai tingkat yang mengerikan seperti ini. Bahkan tubuh Xiaoyan yang ditempa dengan kekuatan transformasi Dewa Naga dan Api Suci pun tak bisa dibandingkan. Memang kelihatannya agak rumit. Setelah menarik kembali pukulannya, Xiaoyan tiba-tiba mundur beberapa puluh langkah untuk menstabilkan tubuhnya, dan segera menyipitkan matanya sambil bergumam. Kekuatan Xiaoyan ini, mampukah dia menahan pukulan terkuatku? Melihat tubuh Xiaoyan tidak terluka sedikit pun kecuali ada sedikit darah segar di tinjunya, Raja Petarung Wu Jitian mengangkat alisnya untuk pertama kalinya. Kekuatan pukulannya cukup untuk melukai pria ini dengan serius. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini hanya buang-buang waktu untuk langkah yang asal-asalan seperti itu. Mengapa kita tidak menentukan hasilnya dengan satu langkah saja?
Setelah jeda, mata Xiaoyan tiba-tiba memanas. Karena kamu ingin bertarung, bertarunglah dengan kekuatanmu yang sebenarnya. Ini persis seperti yang saya inginkan. Ayo kita lakukan. Suara itu meredam, dan dua aura mengerikan perlahan menyapu alun-alun. Transformasi Dewa Naga. Transformasi ke-6, Dewa Naga Marah. Saat itu, Xiaoyan dipenuhi aura ganas dan mendominasi, seperti Dewa Iblis yang keluar dari belenggu neraka. Tinju-tinju tangannya saling beradu, dan darah berhamburan, tetapi di bawah tinjunya, bayangan naga emas berukuran tidak lebih dari 1 inci merayap perlahan. Kepalan tangan disilangkan, hampir membunuh jiwa seseorang, setiap pukulan menggerakkan kekosongan yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun. Kepalan emas dan bayangan naga emas terus-menerus saling terkait dan melintasi kehampaan, memicu badai mengerikan yang tak terhitung jumlahnya, dan ada sedikit kebanggaan dalam memandang rendah rakyat jelata. Di sisi lain, Raja Petarung Wu Jitian, cahaya keemasan di atas tinjunya, berubah menjadi bayangan kepalan tangan seukuran ibu jari setelah beberapa saat, melesat menembus kehampaan, dan dengan paksa menyerang titik vital Xiaoyan. Serangan yang tampaknya lemah itu justru membuat jantung Xiaoyan tiba-tiba berdebar kencang. Retakan, tinju-tinju itu kembali beradu, dan kali ini, muncul kilat. Kedua kepalan emas itu hanya bersentuhan, dan satu demi satu, suara gemuruh yang mengguncang bumi terus mengalir keluar seperti cahaya listrik dan percikan api. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan dahsyat yang diciptakan oleh Xiaoyan secara bertahap runtuh. Mengaum. Tepat ketika Raja Petarung merasa kemenangan sudah di tangannya, sosok naga emas yang tak mencolok itu tiba-tiba meraung, raungan mengerikan yang cukup untuk menghancurkan pikirannya, menggerakkan tubuhnya, dan diam-diam menghantam tanah di atas bayangan kepalan tangan emas yang tersisa. Dalam sekejap, bayangan kepalan emas yang berisi niat tinju tertinggi dari Raja Petarung, seperti kantung kain yang kempes, dengan cepat layu, dan bahkan akhirnya berubah menjadi butiran pasir emas dan menghilang di sini. Bagaimana mungkin? Melihat pemandangan ini, mata Raja Petarung Wu Jitian sedikit menyipit, dan secercah kekhawatiran dan ketakutan memenuhi udara. Raja Petarung, hati-hati. Melihat kekuatan serangan Dragon God's Fury yang begitu menakutkan, Xiaoyan merasa cukup puas, tetapi di saat berikutnya, Xiaoyan memasang wajah muram dan meraung ke arah Raja Petarung di kejauhan. Karena pada saat ini, bayangan naga emas itu perlahan-lahan lepas dari kendali Xiaoyan, berubah menjadi sambaran petir emas dan membantai Raja Petarung. Jari-jari Xiaoyan gemetar, hanya untuk melihat kilat keemasan melesat di seluruh alun-alun seperti cahaya pelangi, membawa aura kehancuran yang tak tertahankan, dan tiba-tiba mengabaikannya dan mengarahkannya ke Raja Petarung. Jika Raja Petarung terkena serangan yang begitu mengerikan, aku khawatir bahkan dengan kekuatan yang dimilikinya, seluruh tubuhnya akan hancur dalam sekejap. Pada saat itu, kabut darah Raja Petarung akan memenuhi seluruh lapangan. Karena ini adalah transformasi Dewa Naga, transformasi ke-6 ini melancarkan serangan terkuat. Xiaoyan, apa yang sedang kamu lakukan? Saat itu, menyaksikan serangan kilat ini, hati sang Raja Petarung dipenuhi rasa merinding. Hancurkan aku. Xiaoyan mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi dia tetap tidak mampu menghancurkan atau menghentikan serangan itu. Tiba-tiba, mata Raja Petarung itu menyemburkan amarah yang hebat. Ledakan, kilat keemasan dan tinju itu berbenturan dalam sekejap, dan semua kekuatan di atas alun-alun langsung terpental, dan gelombang kehancuran yang mengerikan terus menghantam hati keduanya. Setelah beberapa saat, serangan mereda, tetapi tinju Raja Petarung itu berlumuran darah, dan bahkan matanya dipenuhi dengan ekspresi kebingungan. King of Fighters, apakah kau baik-baik saja? Melihat betapa tenangnya Raja Petarung pada akhirnya, Xiaoyan masih menyimpan kekaguman di dalam hatinya. Saya baik-baik saja. Sang Raja Petarung sedikit menyusut, menatap Xiaoyan seolah-olah sedang menatap monster. Terkait serangan barusan, jika bukan karena cara menekan bagian bawah kotak itu, saya khawatir jika Anda tidak meninggal, Anda akan mengalami cedera serius. Xiaoyan ini bersembunyi. Saudaraku, Raja Petarung. Apakah kau masih akan datang? Konfrontasi satu serangan yang mengerikan itu baru saja berakhir. Di lapangan tempat gelombang tinju berkecamuk, Xiaoyan mengabaikan jari-jari yang berdesbusing dan menatap posisi Raja Petarung Wu Jitian sambil tersenyum. Saat ini, seluruh lengan Raja Petarung Wu Jitian mati rasa,
seolah-olah pukulan barusan. Jika dia tidak melawannya, bayangan naga emas yang diubah oleh murka Dewa Naga akan cukup untuk membuat kedua tinjunya yang sombong hancur total. Tinju adalah bukti terkuat dari Raja Petarung. Jika Xiaoyan menghantamkan tinjunya, maka semua harga dirinya akan menjadi rapuh. Saudara Xiaoyan, aku ceroboh. Setelah sekian lama, alis sang Raja Petarung sedikit terangkat, dan sebuah adegan yang sama sekali tidak terasa canggung pun terlontar. Tidak apa-apa, saudaraku. Aku dan King of Fighters tidak saling mengenal meskipun kita tidak bertarung. Saat ini sedang berlangsung pertempuran, dan aku belum cukup bersenang-senang. Sekarang kekuatanku baru saja menembus level reinkarnasi kelima, dan kendali atas kekuatanku agak kabur. Kuharap kakak Raja Petarung tidak akan menyalahkannya. Melihat Raja Petarung tua yang mirip rubah di hadapannya, Xiaoyan juga tampak lembut dan rendah hati. Pria yang dibenci ini pandai berhemat. Sang Raja Petarung tidak tersenyum, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya, jadi dia hanya bisa menelan ludah. Xiaoyan ini telah mengolah transformasi Dewa Naga yang diimpikan oleh semua ahli fisika, dan wajar jika dia telah mencapai prestasi seperti itu. Setidaknya, Wu Jitian dari King of Fighters tidak memiliki rasa percaya diri dan mampu mengkultivasi transformasi Dewa Naga. Latihan semacam ini, kecuali jika Anda memiliki garis keturunan ortodoks dari keluarga naga atau memiliki bimbingan pribadi dari 9 Raja Naga. Jika tidak ada yang bisa berhasil berkultivasi. Belum lagi, menemukan seni bela diri dan keterampilan bertarung semacam ini sama sulitnya dengan pergi ke langit. Lagi pula, menurut rumor, dibutuhkan kultivasi darah naga. Langkah ini saja telah membuat banyak jenius jatuh dengan sedih. Saudara Xiaoyan, tolong. Kursi pertama dan semua orang dewasa sudah menunggu sejak lama. Setelah beberapa kali menghela napas, Raja Petarung itu menyeringai dan memberi isyarat meminta maaf. Bersama, suara itu mereda, dan keduanya langsung melangkah masuk ke portal dan berjalan menuju tempat pertemuan di dalam paviliun tentara Tibet. Adapun semua kekuatan yang tersisa di alun-alun ini, semuanya telah diserap oleh misteri alun-alun tersebut saat ini. Begitu memasuki paviliun tentara Tibet, di ujung terluar tempat ini, muncul formasi yang sangat kompleks dan misterius. Di bawah kepemimpinan Raja Petarung, ia menggunakan token eksekusi iblis untuk mengautentikasi identitasnya, lalu ia memasuki formasi tersebut. Konon bangunan ini adalah paviliun tentara Tibet, tetapi sebenarnya ini adalah ruang yang sangat luas. Lembah, cekungan, puncak gunung, dan bahkan beberapa aula megah perlahan berdiri di ruang ini, tetapi ada juga banyak aura tersembunyi, setidaknya aura-aura itu tidak sebanding dengan aura Xiaoyan saat ini. Paviliun Zangbing adalah tempat kultivasi para petarung kuat di Dakyangong. Ini adalah tempat pertapaan. Hampir semua petarung kuat yang bisa masuk ke sini adalah Raja Iblis. Tempat pertemuan perjalanan kita adalah di sebuah lembah di paviliun tentara Tibet. Ayo pergi. Begitu suara itu berhenti, kecepatan keduanya meningkat drastis, dan mereka dengan cepat bergerak menuju tujuan mereka. Hehe, sepertinya orang-orang sudah datang. Paviliun tentara Tibet terletak di area lembah. Saat ini, terdapat total 10 alas batu, dan sudah ada 8 orang yang duduk dengan tenang di atas alas batu tersebut. Di antara 8 orang itu, selain sosok aneh di atas kursi pertama, 2 dari 7 orang lainnya dikenal oleh Xiaoyan, Leng Luoshen, dan Kun Lao, yang memiliki kekuatan jiwa dari batas kenaikan abadi. Tuan Xiaoyu, Raja Petarung, silakan duduk. Tubuh Xiaoyan berhamburan memasuki lembah, dan tawa samar terdengar dari kejauhan. Saat Xiaoyan mendengar suara itu untuk pertama kalinya, ada gejolak mengerikan di tubuhnya. Volatilitas ini benar-benar terlalu kuat. Ini jelas tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan tingkat reinkarnasi 5 lapis. Wakil Kepala Istana Xia Dakian, Qin Chang. Saya akan memimpin pertemuan ini. Sosok di atas kursi pertama, mengenakan pakaian putih, memiliki temperamen yang elegan dan terpelajar, serta memiliki fitur wajah yang tampan. Saya tidak tahu tujuan pertemuan ini apa sebenarnya. Sang Raja Petarung melihat bahwa pertemuan telah dimulai, dan matanya penuh rasa ingin tahu. Bagi pria sekuat dirinya, dalam hal kekuatan tempur, hanya sedikit orang yang bisa melampauinya, tetapi jika ditambah dengan beberapa konspirasi yang bijaksana, itu akan membuat Raja Petarung menghela napas.
Situasi di dunia Dakian sekarang berada dalam keadaan genting, dan ada tanda-tanda samar kembalinya ras jahat dari luar wilayah tersebut. Kali ini, kau dipanggil demi ras jahat dari luar alam. Orang pertama membuka mulutnya, suara dan ekspresinya penuh kekhawatiran. Bahkan seorang petarung tingkat 6 seperti dia pun merasa cemas ketika menyebutkan ras jahat dari luar wilayah tersebut. Sejauh yang saya ketahui, ras jahat ekstrateritorial sangat gigih, dan meskipun mereka jahat secara alami, mereka sangat cerdas, dan kekuatan puncak seperti pusat dunia manusia telah mengirim orang-orang kuat untuk pergi jauh ke luar wilayah beberapa kali. Saya menduga bahwa ada semacam makhluk dengan kebijaksanaan luar biasa di antara ras alien yang membimbing mereka. Tetua Kun di kejauhan mengeluarkan suara samar, sangat aneh. Tetua Kun, apakah Anda memiliki bukti untuk ucapan Anda? Selama Perang Dunia Pertama, keberadaan seperti itu tidak ada di kalangan ras alien. Tepat ketika Tuan Kun selesai berbicara, salah satu dari dua orang yang duduk di atas meja berbicara sedikit, seolah-olah dia curiga. Raja Iblis, Wen Ziyuan, dikenal sebagai sosok menakutkan yang setara dengan wakil penguasa istana. Saat ini belum ada bukti, ini hanya spekulasi saya berdasarkan beberapa hal dalam 1000 istana agung. Saat ditanyai seperti itu, Tetua Kun hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit. Dia menghormati dua orang di atas kursi pertama dan 8 orang lainnya. Xiaoyan, katakan padaku. Orang pertama itu berbicara lagi, dan seketika memusatkan seluruh mata dan perhatiannya pada Xiaoyan. Menurutku apa yang dikatakan Tetua Kun tidaklah tidak beralasan. Xiaoyan menatap Leng Luoshen, Tetua Kun saling pandang, lalu berkata dengan ekspresi agak rumit. Aku cukup beruntung bisa pergi ke dunia luar. Makhluk-makhluk di sana tidak tanpa tujuan dan kacau, tetapi diatur oleh makhluk yang kuat dan cerdas untuk menjaga tempat itu. Saat itu, kami mengalami kerugian besar. Jika bukan karena kelalaian pihak luar, saya khawatir kami tidak akan bisa kembali ke dunia ini. Suara Xiaoyan terdengar samar, bergema di benak setiap sosok. Apa yang dikatakan Xiaoyan memang benar. Saya juga bersedia berjanji. Setelah beberapa saat, orang-orang lainnya tampak ragu-ragu. Leng Luoshen dan Tetua Kun sedikit bangkit dan angkat bicara, membuktikan apa yang dikatakan Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk penuh perasaan, dan pada saat yang sama melirik kedua orang di atas kursi pertama. Rasanya agak aneh menjelaskan hal semacam ini di awal pertemuan sepenting ini. Atau, King Chang Shou, seolah membangkitkan sesuatu. Saya akan memperhatikan masalah ini. Di seluruh lembah, setelah jeda sejenak, Xiao Ziyuan mengangkat alisnya dan mengangguk perlahan, tetapi matanya perlahan beralih ke Xiaoyan yang berada di sampingnya. Tampaknya kata-kata Xiaoyan mengandung keraguan dan kekaguman. Wong berdengung. Di bawah perhatian Xiao Ziyuan, kekuatan di tubuh Xiaoyan menjadi tenang, dan dia sama sekali tidak bisa memberikan perlawanan. Kekuatan orang ini terlalu kuat, begitu kuat sehingga Xiaoyan yang berdiri di depannya, dan kekuatan di tubuhnya seolah-olah terpengaruh oleh semacam aura kuno yang langsung ditekan. Apakah ini ilusi? Xiaoyan juga saling memandang, tetapi cincin Kaisar Yan, yang tadinya diam di jarinya, memancarkan gelombang yang sangat aneh. Fluktuasi itu hanya sesaat, tetapi tetap berhasil diabadikan oleh Xiaoyan. Xiao Ziyuan, yang telah membunuh beberapa tokoh kuat peringkat Raja Merah sebelumnya dan sesudahnya, juga telah memperoleh banyak informasi tentang 7 dewa jahat di luar alam. Sekarang statusnya berada di garis depan seluruh Dakiangong. Apakah ada masalah dengan pria sebesar itu? Para petarung terkuat yang hadir, 10 raja pembunuh iblis. Yang pertama adalah King Chang, wakil kepala istana-istana Dakian, dan Xiao Ziyuan, yang memiliki nama yang sama dengan yang pertama. Sisanya adalah Raja Petarung Wu Jitian, Leng Luoshen, Kun Lao, ahli ranah pedang, dan tabib ilahi Miao Lingyin. Mereka juga satu-satunya di antara 10 orang tersebut. Satu wanita, Xiaoyan, Raja Iblis, pria berwajah hantu. Sampai ada bukti yang meyakinkan, mari kita kesampingkan masalah ini. Waktu semakin habis. Mari kita mulai inti dari pertemuan ini. Ayo, kita mulai. Begitu suara kincang pertama terdengar, di atas kepala semua orang, kekuatan ruang yang menyilaukan mulai mengembun. Kekuatan ruang angkasa mulai memadat, terus bergulir dan naik, dan sebuah benda yang sangat kuno samar-samar muncul darinya. Dari kejauhan,
ternyata bentuknya seperti permukaan prisma setinggi beberapa meter. Alam ini penuh dengan fluktuasi misterius dan penuh teka-teki yang tak berujung, bahkan orang-orang kuat yang ada di sana pun merasakan debaran jantung yang luar biasa. Mereka menatap dengan saksama, alam setinggi beberapa meter ini ternyata menyerap kekuatan mereka. Artefak dunia manusia, artefak peringkat ke-12, alam kehampaan. Dokter ajaib Miao Lingyin tersenyum dan berkata dengan terkejut. Wilayah dunia manusia terlalu luas, sehingga pencarian artefak di dunia manusia tidak diragukan lagi merupakan yang paling sulit di antara ketujuh dunia. Apakah ini benar-benar senjata ilahi? Kursi pertama, kamu sedang mempersiapkan apa? Sesaat kemudian, pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak semua orang secara bersamaan. Tentu saja tidak mudah bagi Dakyangong untuk mengadakan pertemuan tingkat ini, tetapi mereka tidak memiliki informasi apapun tentang pertemuan tersebut, yang membuat mereka hanya bisa menebak-nebak. Ras jahat di luar wilayah itu mengincar mereka, dan ada cukup banyak tanda-tanda kebangkitan mereka. Surga hampa dan alam misteri dapat memata-matai ruang dan waktu serta menjelajahi misteri tanpa batas. Inti dari pertemuan ini adalah alam surga hampa. King Chang pertama menatap prisma perak yang tertancap di udara. Matanya tak bisa menahan diri untuk tidak menjadi dingin, seolah-olah dia khawatir, sedangkan untuk tujuan inti yang sebenarnya, dia tidak mengatakannya sendiri. Kursi pertama, Anda mau apa? Pada saat itu, Leng Luoshen juga sepertinya menyadari sesuatu, dan hatinya tiba-tiba bergetar. Suatu kali aku menemukan metode yang mendalam dalam buku-buku kuno secara kebetulan. Tetapi jika kau ingin mengintip misteri-misteri itu, kau perlu bekerja sama denganku untuk menciptakan 10 pola pembunuh iblis untuk memberkatinya. Suara dari pemegang kursi pertama King Chang dipenuhi dengan keagungan yang tak terbantahkan. Biarkan semua orang menebak, dan jangan pernah menjelaskan tujuan sebenarnya. Melihat ekspresi misterius dan serius di wajah King Chang, semua orang menghela napas lega. Semuanya, bagaimana menurut kalian? Setelah ragu sejenak, kepala King Chang membuka mulutnya, seolah-olah dia sedang terburu-buru. Tujuan pertemuan ini adalah untuk merangsang alam surga hampa. Di antara 10 orang itu, tidak ada yang mengetahui isi spesifiknya kecuali dirinya sendiri. Ini juga merupakan kecerdikan King Chang. Dunia Dakian tampak sederhana, tetapi kekuatan besar King Chang secara samar-samar dapat merasakan beberapa kekotoran yang tersembunyi di dunia Dakian. Kekuatan-kekuatan itu bukanlah milik ras jahat. Kekuatan dan populasi suku-suku jahat di luar alam ini sangat besar. Meskipun vitalitas mereka sangat rusak dalam pertempuran pertama langit dan bumi, mereka sekarang bersembunyi di 1000 dunia besar seperti sampah, yang membuat King Chang harus waspada. Tujuan pertemuan ini berkaitan dengan keselamatan seluruh dunia Dakian, dan tidak ada ruang untuk kecerobohan. Apakah akan ada dampak lanjutan dari melakukan hal ini? Tak seorang pun berbicara untuk waktu yang lama, karena mereka tidak tahu apa tujuan akhir King Chang, dan melihat penampilan orang yang menduduki kursi pertama, jelas bahwa mereka tidak berniat mengatakan apapun. Namun, mereka juga tahu bahwa meskipun mereka berdua adalah Raja Pembunuh Iblis, masih ada sedikit kesenjangan antara kekuatan dan status mereka. Langkah King Chang juga masuk akal. Xiao Ziyuan mengerutkan kening, matanya tertuju pada alam surga hampa di kehampaan. Konon, benda ini cukup untuk menembus yin dan yang, dan memata-matai senjata ilahi dari kehidupan masa lalu dan bahkan masa depan. Sayangnya, selama bertahun-tahun di dunia 1000 besar, hanya ada sedikit orang kuat yang mampu mengaktifkannya. Bahkan kemunculan alam surga hampa pun merupakan pertanda bencana. Jangan khawatir, kursi ini akan mengatasi semua masalah, dan kamu bisa membantuku. King Chang menyeringai, dan sebuah kalimat yang menenangkan diam-diam menyentuh hati semua orang. Kali ini, King Chang jelas menunjukkan rasa keadilan yang mendalam. Saat ini, Xiaoyan hanya merasa bingung untuk sementara waktu. Sepertinya pertemuan 10 Raja Pembunuh Iblis itu hanya untuk mengumpulkan mereka guna membantu mengelola alam surga hampa. Namun, sebenarnya apa yang ingin King Chang Zuo lakukan dengan artefak ini? Memata-matai atau menyelidiki? Suasana hikmat dan misterius seperti itu perlahan bergema di lembah, membuat atmosfer di sini terasa sangat kuat. Hehe, kalian semua adalah pemimpin sejati di duniaku, tapi kali ini situasinya sangat genting, jadi kalian masih mengizinkanku untuk mengkhianati kalian. Ketua King Chang kembali angkat bicara,
makna tersirat dari ucapannya adalah keinginan untuk membangkitkan kepemimpinan oleh satu orang. Oke, tidak masalah. Satu demi satu, raungan penuh semangat, seperti guntur, mengguncang lembah. Setelah King Chang mendapat jaminan satu persatu, semua orang akhirnya mengesampingkan kekhawatiran mereka dan menatap King Chang dengan tatapan tegas. Karena memang begitu, mari kita lakukan. Saya ingin meminta kalian semua untuk menjalankan ordo pembunuh iblis, curahkan kekuatan kalian ke dalamnya, bentuk pola pembunuh iblis, dan berkati bersama-sama di alam surga hampa. Selebihnya akan diurus oleh tempat ini. Kali ini, kita akan menang. Suara penuh percaya diri itu terdengar perlahan, dan tiba-tiba di seluruh lembah, jalur energi yang sama sekali berbeda, seperti makhluk purba yang telah lama tertidur, perlahan terbangun. Dari 10 pemburu iblis, yang memiliki kekuatan terendah juga merupakan sosok menakutkan setingkat reinkarnasi 5 kali lipat. Bahkan jika barisan menakutkan seperti itu ditempatkan di antara ras jahat di luar wilayah tersebut, itu hampir merupakan sosok menakutkan yang bisa berjalan menyamping. Apa alasan dibalik susunan pasukan yang begitu menakutkan, ditambah dengan kekuatan untuk mengendalikan senjata ilahi di sini? Apakah ini bencana, atau ramalan? Saya khawatir hanya waktu yang akan menjawab semuanya.